Hai, ketemu lagi di video aku kali ini. Tutorial bikin croquette sauce atau sepatu rajut buat baby. Nah, untuk round yang pertama itu kita bikin, ambil di tengah-tengah loops ya. Loops itu lubang artinya. Bikin 3 CH dulu atau chain atau rantai namanya. Nah, terus benang-benang sisanya itu dirapi-rapiin biar keselip di bagian rajutannya. Next loop atau di lubang berikutnya kita bikin 1 DC atau double crochet, terus 1 DC sampai semuanya loops itu terisi. Artinya satu round itu terisi 1 DC semua sampai sekeliling ya. Nah, udah hampir selesai, satu kelilingnya diisi full DC atau double crochet. Jangan lupa di slip stitch. Nah, untuk round yang kedua isinya tetap sama kayak di round yang pertama, 3 chain dulu atau 3 rantai, terus setiap loopsnya diisi 1 double crochet, 1 DC sampai akhir ya. Oh iya, Evia, ini untuk benang yang warna kuning, kali ini aku pakai bahan benang katun lokal yang play kecil. Nah, untuk round 2 kita juga udah hampir selesai. Semuanya diisi dengan 1 double crochet atau 1 DC. Di akhir jangan lupa di slip stitch ya. Cara slip stitchnya seperti ini, tinggal dimasukin aja. Dan round kedua udah selesai. Nah, untuk yang round ketiga kita bagi dua dulu nih project rajutannya. Dilipat 2 untuk menentukan bagian titik tengah. Itu 2 titik paling depan sebagai patokan ya. 2 titik paling depan, kemudian mundur 12 titik. Di titik yang ke-12 atau di loops yang ke-12 dikasih stitch penanda buat mengingat kalau itu lubang yang nomor 12. Sama halnya di sisi yang kiri, mundur 12 loops juga. Jadi sama-sama 12 loops mundur ke belakang. Ketiga, bikin 2 chain dulu atau 2 rantai. Kemudian di setiap loops kita bikin tusuk half double crochet atau HDC. Jadi di setiap loopsnya kita beri tusukan half double crochet sampai di penanda yang kita udah tandain tadi. Nah, kita udah sampai di bagian yang loops yang ada tandanya. Jadi bisa dilepas dulu. Nah, di sini kita akan rubah pola tusukannya. Kita pakai 2 DC together atau decrease. 2 DC decrease. Decrease itu menyatukan 2 tusukan menjadi 1. Jadi kayak ngurangin loops, 2 loops jadi 1. Tapi loops ini tetap dikasih tanda sebagai ini adalah tetap lubang yang tadi, tetap loops yang tadi. Nah, jadi dari loops yang ada tandanya ini sampai ke tanda berikutnya atau stitch marker yang berikutnya itu pakai stitch 2 DC together. Jadi 2 DC nya dijadikan 1 atau di decrease ya namanya itu, sampai ke penanda yang sebelahnya. Kita udah sampai di penanda yang satunya. Dibikin 2 DC together atau decrease. Dikasih tanda lagi tetap ya, soalnya untuk yang di round berikutnya ini masih pakai tandanya. Nah, sisa loopsnya diisi setiap loop 1 HDC atau 1 half double crochet. Round ketiganya udah hampir selesai, dan jangan lupa di ujung rajutannya di slip stitch. Itu
cara slip stitch ya teman-teman. Nah, udah sampai round 3. Untuk round keempat kita pakai rumus atau pattern 1 CH atau 1 rantai. Kemudian di loops berikutnya pakai 1 single crochet atau SC. Itu contoh dari tusuk single crochet ya, caranya bikin single crochet. Jadi semua loopsnya sampai di penanda tadi kita bikin 1 single crochet atau 1 SC. Satu loop sebelum penanda itu kita kasih tusukan 1 HDC ya, atau 1 half double crochet. Jadi kita jalan lagi yuk, bikin 2 DC together kayak yang sebelumnya tadi, 2 DC dijadikan 1. Terus di loops berikutnya 1 DC, jangan di decrease, diselang-seling ya, 2 DC together, 1 DC, 2 DC together, 1 DC, sampai di penanda yang berikutnya itu tadi. Nah, ini kita udah sampai di penanda yang berikutnya, terakhir di 2 DC together, 1 DC. Lanjutin sampai di loops yang terakhir. Isinya setiap loop 1 SC, 1 single chain, 1 single chain sampai terakhir di loops. Nah, jangan lupa di setiap akhir dari loops itu kita slip stitch. Tada! Oke, next round. In the last round, bikin 1 chain dulu atau 1 rantai, terus kemudian di slip stitch. Karena aku memang pakai rumus kalau bikin sepatu bayi, di last roundnya aku bikin slip stitch sebelum bikin tali ya. Nah, cara bikin talinya di loops berikutnya aku bikin tusuk DC dulu sebanyak 6 sejajar. Kalau udah selesai, bikin 5 rantai lagi atau 5 chain buat pengait kancingnya. Kemudian lanjut pakai tusuk SC di bawah yang kita bikin DC tadi sebanyak 6 SC.
Nah, ini kita udah selesai bikin tali sepatu. Nah, biasanya aku kalau bagian depan itu nggak aku slip stitch kayak di stitch sebelumnya ya. Aku bikin pattern di SC semua atau single chain semua bagian depan aja, biar sepatunya itu lebih rapi, kerutannya, lengkungannya itu loh nggak terlalu mengkerut, soalnya kan ini benang ya. Jadi dikira-kira aja depan itu tengahnya sampai mana. Nah, sisanya aku slip stitch lagi seperti yang sebelahnya. Jadi sampai akhir di slip stitch, tapi bagian depan yang lengkungannya itu aku pakai rumus atau pola single chain. Nah, ini sisanya tinggal kita slip stitch sampai di ujung atau di loops yang pertama tadi, kan dia muter ya. Kita udah selesai. Jangan lupa di bagian akhir dari sebuah rajutan itu di slip stitch ya teman-teman, untuk mengakhiri sebuah project. Terus kasih rantai satu lagi buat memastikan rajutannya nggak lepas. Ini udah selesai sebelah sepatu rajut bayi. Buat benang yang sisa project kita itu aku biasanya pakai jarum yang besar kayak gini, biar enak aja sih ngerapikan sisa benangnya. Diselip-selipin aja di bagian dalam project rajutan kita itu tadi, biar terlihat lebih rapi dan tidak mudah dedel rajutannya. Selesai, kita bikin sebelah. Untuk sepatu rajut yang sebelahnya itu sama ya caranya, cuma bedanya di bagian bikin tali. Nah, kalau aku biasanya tinggal diukur, jajarin sama sepatu yang satunya ya, itu batas talinya sampai mana, bikinnya sama-sama bikin double crochet 6 sejajar. Ya kayak kita bikin tali tadi caranya, cuman letaknya aja yang beda, yang satu kanan, yang satu kita bikinnya sebelah kiri. Posisi talinya yang kanan sama yang sebelah kiri tinggal dikasih kancing. Kali ini aku pakai kancing bunga warna oranye biar senada sama warna sepatunya. Kemudian jahit kancingnya itu pakai benang jahit biasa ya. Ya biasalah seperti jahit-jahit kancing pada umumnya. Untuk topping atau hiasan yang lainnya itu sebagai pelengkap aja sih, sesuai selera aja. Kali ini aku pakai hiasannya, aku kasih daun-daun kecil aja karena kalau dikasih bunga lagi kayaknya over banget. Ini udah mau finishing, ditempelin daun-daunnya. Kebetulan kali ini aku bikin daunnya itu 2, yang satu besar, yang satu kecil tuh sebagai kombinasi aja ya. Dan selesai. Kita ketemu di next video. Makasih udah nonton.